Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya kepada siswa-siswi peserta didik program kalian Geomatika kelas 10 SMK 1 Negeri Nganjuk ya. Sesuai dengan janji saya kemarin, jadi pada sesi pembelajaran kita kali ini saya akan melanjutkan untuk mata pelajaran pengantar survei pemetaan ya, dan mata pelajaran dasar-dasar perhitungan survei pemetaan. Oke, kemarin kita punya sesi tanya jawab ya. Jadi tujuan saya supaya apa? Jadi dalam kesempatan pembelajaran jarak jauh ini kalian tetap bisa memahami atau mempelajari tentang apa yang dimaksud pada jurusan kita ini. Oke, langsung saja ya. Nanti kita teknisnya saya akan membacakan pertanyaan kalian. Jadi kemarin yang sudah setor pertanyaan nanti akan saya review dan saya akan komentari ataupun saya jawab. Nah, nanti silakan kegiatan kali ini itu akan bersinambung dengan tugas-tugas berikutnya. Jadi kemungkinan nanti untuk tugas berikutnya kalian akan merangkum dari apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Oke, sebelumnya saya mohon maaf kalau mungkin kualitas gambarnya kurang bagus. Oke, yang pertama langsung saja dari Adil Perdana. Oke, Adil Perdana ini pertanyaannya tentang, sabar ya, ini sambil loading. Kok lama? Oke, ini udah keluar. Ini apa ini kok miring-miring? Nama Diraga Dita Perdana. Oke, absen 1 tugas mapel PSDB. Oke. Ada berapa tahap pada setiap survei yang berkaitan dengan pemetaan? Oke, saya jawab secara singkat ya. Jadi kalau orang, jadi yang pertama, orang melakukan survei pemetaan atau pemetaan sebuah lahan atau sebuah kawasan. Tahapannya secara singkat adalah yang pertama, kita survei dulu lokasinya. Oke, kalau udah kita survei, kita siapkan peralatannya. Oke, tentunya peralatan itu disesuaikan dengan kebutuhannya. Ya, kita mau survei lahannya itu mau permintaannya mau diapakan, mau mengukur, mencari tahu luasnya lahan itu, atau mencari tahu konturnya seperti apa, atau mencari tahu posisi dari benda-benda atau bangunan-bangunan yang ada di lahan itu. Kita sesuaikan alatnya, kalau sudah ya kita lakukan survei. Kita melakukan survei pada lokasi tersebut, kita bahasanya kita tembak ya, atau kita bidik dengan alat-alat yang kita bawa, kita ambil data di lapangan, setelah itu tahap berikutnya kita pengolahan melalui komputer. Jadi pengolahan data dengan komputer kita olah datanya, titik sana koordinatnya berapa, titik sana koordinatnya berapa, kita olah sehingga akan menjadi sebuah hasil akhir, yaitu nanti sesuai dengan keperluan kita. Nanti jadi gambar atau jadi data berbentuk angka-angka atau dalam bentuk-bentuk lainnya. Oke, nanti biar lebih jelas kita perdalam saat pertemuan secara tatap muka. Oke, Adil Perdana ya. Saya lanjutkan kepada Al-Faiza Akbar Fariski. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak David, saya Al-Faiza Akbar Fariski, nomor absen 2 dari kelas 10 Geomatika. Pertanyaannya, diketahui bahwa survei titik kontra berfungsi sebagai kerangka acuan untuk memulai survei lahan dan saat ini banyak menggunakan teknik geodesi satelit. Bagaimana cara kerjanya? Kenapa harus teknik geodesi satelit? Ya, ini nanti kaitannya dengan sejarah ya ini. Kenapa
sekarang itu sudah pakai geodesi satelit. Jadi ini pembahasannya sudah agak terlalu jauh, tapi nggak masalah karena memang pertanyaan tidak ada batasan ya. Baik, kepada siapa Al-Faiza. Kalau bicara sejarah ya memang teknik survei pemetaan itu sudah sangat sudah sangat jauh sekali perkembangannya sampai titik di mana sekarang kita mengukur itu sudah nggak perlu capek-capek lah. Jadi dengan adanya geodesi satelit itu kita sungguh sangat dipermudah. Ya contoh gampangnya gini aja. Kalau kamu kan sekarang sudah pegang Android ya, coba kamu mau ngitung jarak misalkan. Jarak antara kota Nganjuk sama kota Kediri gitu. Jadi kalau orang dulu sebelum ada satelit ya kita ngukurnya manual. Gimana? Cara survei pemetaan ngukur jarak ya kita pakai meteran atau kita pakai alat ukur yang lainnya, pakai teodolit bisa ya, atau kita pakai apa itu namanya yang lebih canggih lagi, total station dan sebagainya. Tapi kan sekarang dengan adanya satelit, data-data itu sudah dihimpun di sana. Jadi ya contoh gampang aja kalau kita pakai GPS sudah langsung ketemu, tinggal kalian menentukan titiknya dari A ke B itu sudah langsung ketemu. Begitu pula dengan data-data yang lain. Kalau ini misalkan dari mencari jarak aja sudah seperti itu. Nah, mungkin kalau kalian mau cari sudutnya kota Kediri dan kota Nganjuk titik A dan B kalian tentukan. Mungkin saja dengan satelit kita sudah nggak akan kerepotan lagi, dalam artian lebih praktis seperti itu. Ya, walaupun sebenarnya kita sudah bisa memanfaatkan satelit, tapi kita di lapangan itu masih banyak menggunakan alat-alat semi digital, dalam artian tidak sepenuhnya menggunakan satelit ya. Karena apa ya? Kalau kita mengandalkan satelit ya biayanya nggak murah. Gitu. Oke, kurang lebihnya seperti itu ya. Kita lanjutkan ke Alisa Bella. Alisa Bella ini pertanyaannya, apa saja pekerjaan survei selain mengukur tanah? Apa saja teori yang mendasari survei dan pemetaan? Ya ilmunya ilmu geodesi ya. Ilmu geomatika ini yang mendasari perhitungannya. Nah, kalau kamu pengen tahu pekerjaan survei itu selain mengukur tanah apa? Ya itu nanti mungkin kamu dulu sebelum masuk jurusan ini mungkin pertanyaan ini juga sering kamu jumpai ya. Jadi penasaran lah belajar untuk survei pemetaan. Ya, jadi survei pemetaan itu secara keseluruhan tidak sekedar mengukur tanah ya. Kalau secara umum yang kamu pelajari di SMK ya tingkat sekolah menengah ini ya mungkin batasannya masih mengukur tanah, ukur jalan atau mengukur lahan seperti itu ya kan. Nanti kalau tingkatan pendidikannya sudah semakin tinggi, mungkin dilanjutkan kuliah. Ya pada dasarnya pemetaan survei ini mencakup banyak kondisi ya, mulai dari darat, laut, udara, itu semua bisa diketahui dengan ilmu survei pemetaan ini. Ya nanti ya mudah-mudahan lah kamu nanti diberi kesempatan, diberi rezeki banyak, ya kamu bisa melanjutkan pendidikanmu sehingga kamu akan bisa mendalami ilmu survei pemetaan ini. Ya. Duh, gimana Pak? Contohnya ukur laut, ukur udara. Ya, kita secara sains, walaupun itu laut, walaupun itu udara, ya semuanya itu zaman sekarang sudah bisa diukur. Kamu mau ukur laut, kedalaman laut bisa, mau ukur volume air laut bisa lah, itu semua nanti ada di survei pemetaan. Cuma kalau kamu nanti di tingkat SMK ya nggak mungkin lah. Sebenarnya sih secara kurikulum ada ya, jadi di kurikulum kalian tuh sebenarnya ada istilahnya materi. Jadi kita dari program keahlian itu sebenarnya diberi
keleluasan. Jadi kita mau fokus kemana pengukurannya seperti itu. Kalau misalkan kota kita itu berdekatan dengan laut, bisa jadi kita mengukur laut, ya kan? Mengukur pantai atau mengukur garis pantai itu, jarak pantai dengan daratan atau sebagainya. Cuma ya karena kita jauh dengan pantai, mungkin pengukuran yang sifatnya hidro itu mungkin kita nggak ambil di sana, ya. Oke, kemudian kita lanjut ke Amelia Rizkyanti. Wah, ini kertasnya muter-muter ya. Apa yang, aduh ini gimana bacanya ini? Apa saja alat-alat yang digunakan? Yang digunakan dalam kajian survei ya. Dan apa saja gunanya? Oke, peralatannya nanti kita pelajari ya. Kalau kita udah ketemu ya, intinya tuh kita PJJ ini kita secara garis besar aja lah. Nanti ke depan kamu harus tahu alatnya apa saja, kamu harus tahu kegunaannya apa saja. Oke, saya ambilkan contohnya. Ya, kalau yang sederhana seperti kayak gini itu namanya meteran ya. Meteran untuk mengukur jarak. Kemudian kita ada lagi ya. Ini apa coba? Ya, pastilah kalau nggak tahu ya. Ini di dalamnya ada prisma. Jadi prisma ini salah satu alat untuk membantu apa? Membantu mengukur sebuah alat namanya total station ya. Nanti ada TS ya, nanti mungkin kelas 2 lah kalian bisa praktekin alatnya. Tapi kalau yang kelas 10 nanti mungkin kita bisa sampai teodolit lah. Oke. Total station ada teodolit, ada water pass. Ya nanti saya akan tunjukkan satu-satu ya. Kalau saya tunjukkan di sini nanti alatnya ini terlalu banyak. Nah, ini apa ini? Ini teodolit ya. Apa itu Pak teodolit? Yes, nanti aja lah. Atau kamu cari tahu sendiri di Google ya. Gunanya apa? Ya, intinya kalau teodolit, water pass, terus TS itu sebenarnya kegunaannya hampir sama. Ya seperti HP lah. HP itu kan macamnya juga banyak toh. Ada Android, ada iPhone, ada kalau zaman dulu itu masih sistemnya Symbian, ada yang Java. Itu sebenarnya kan kegunaannya kan sama untuk berkomunikasi. Cuma fiturnya kan berbeda-beda. Nah, sama di peralatan yang kita pakai nanti seperti itu. Ada teodolit, ada TS, ada water pass, ada nanti alat yang lainnya itu sebenarnya tujuannya sama, cuma fiturnya beda. Ada yang sekedar bisa mengukur mengukur jarak saja, ada yang sekedar untuk mengukur sudut horizontal saja, ada yang vertikal saja, ada yang bisa dua-duanya sebagainya. Oke? Termasuk komputer. Ya, komputer itu salah satunya yang digunakan untuk apa? Peralatan dalam bidang survei pemetaan kita. Maka dari itu ya
kalau ada yang sudah punya laptop, ya alhamdulillah, nanti bisa mempermudah pembelajaran kalian. Tapi kalau belum punya, ya sabar dulu. Nanti kalau ada rezeki, mudah-mudahan kalian bisa menabung ya. Oke, kita lanjutkan ya ke siapa ini? Ini kok belum mengerjakan ya ini? Nggak ada filenya ini. Angelia Ayu ini. Lanjut ke Aris Fardiansyah. Kurang jelas tentang seorang surveyor yang harus mempertimbangkan aspek hukum, ekonomi, lingkungan, dan sosial yang relevan agar proyek berjalan dengan lancar. Maksudnya gimana kurang jelas? Oke lah. Seorang surveyor yang harus mempertimbangkan, oke, jadi gini maksudnya mungkin gini. Seorang surveyor itu harus pekerjaan surveyor itu harus memperhitungkan, mempertimbangkan aspek hukum, ekonomi, lingkungan, sosial. Ya, ya. Kenapa seperti itu? Mungkin pertanyaan seperti itu ya. Karena kenapa? Ya namanya sebuah pekerjaan, sebuah profesi itu di negara kita, di dunia inilah semuanya itu terikat oleh hukum. Makanya nggak ada di negara kita itu orang bekerja nggak ada yang terikat dengan hukum. Maksudnya apa terikat dengan hukum? Ya kamu kalau kerjanya salah ya kamu bisa dihukum. Ya gampangnya gitu. Tergantung kamu kontrak kerjanya seperti apa. Kalau salah seperti apa? Kalau benar seperti apa? Kalau benar dapat bonus Pak. Oh ya, kalau salah langsung dihukum Pak. Ya silakan. Ada yang kalau salah dikasih kesempatan untuk memperbaiki ya. Itu salah satu klausul-klausul yang ada di dalam kontrak pekerjaan. Mungkin dari aspek ekonomi, ya jelas lah ya. Setiap pekerjaan kita itu mengarahnya ke ekonomi, baik ekonomi bagi penyelenggara pengukurnya ataupun dari aspek ekonomi bagi yang menyewa atau menggunakan jasa survei permetaan. Aspek lingkungan, oke, aspek lingkungan misalkan ya kita ngukur, misalkan kalian ngukur sebuah ladang misalkan. Alat ukurnya ternyata yang dipakai itu mengganggu atau apa namanya bisa merusak lingkungan ya berarti kalian harus bertanggung jawab di sana ya. Misalkan ukurnya pakai anu Pak harus banyak orang ini dan ternyata pas pengukuran itu orang-orangnya banyak yang membuang sampah sembarangan. Nah, itu juga harus diperhitungkan gitu ya. Oke, selanjutnya Bima Arjuna. Oh, enggak ada ini kosong ya. Budi Setiawan. Oke, ini ada nih Budi Setiawan. Pertanyaan saya adalah, seorang surveyor bisa melakukan pekerjaan di permukaan tanah. Apakah bisa dilakukan di permukaan laut? Ya, maksudnya sama ya kayak tadi temanmu yang tanya aspeknya apa saja yang dikerjakan. Bisa ya, jadi surveyor itu meliputi darat, laut, bahkan sampai udara. Jadi kalian itu bahasanya kalau bahasa navigasi sebuah pesawat itu sebenarnya yang ukur tuh ya orang-orang surveyor, cuma bidangnya itu sudah beda ya. Mungkin ilmunya mereka sudah tinggi gitu loh ya. Dan kalian di SMK ini juga dibatasi, nggak semua ilmu yang membidangi itu semua kalian dapatkan enggak. Nanti kalau kalian mau melanjutkan pendidikan kalian, kalian insya Allah akan semakin tahu ruang lingkup geomatika itu. Bisa, di laut bisa. Jadi laut itu nanti mengukur kedalaman, bisa mengukur apa istilahnya konturnya dasar laut itu bisa ya. Alatnya apa ya? Alatnya kita nggak punya ya nanti kalau suatu waktu dunia pendidikan kita berkembang, alatnya canggih ya kita baru coba. Lanjut ya pada Caca. Caca Cynthia Bella.
Apa saja tugas pekerjaan seorang surveyor saat berada di lapangan? Sama ya kayak tadi ya, tugasnya ya nyurvei, ngukur gitu. Ngukur apa Pak? Nggak tahu, ngukur geger apa ngukur ngukur pundak teman kalian. Dwi Wulandari, apa perbedaan dari geomatika dan geodesi? Apakah keduanya memiliki tujuan atau hubungan yang sama? Jelaskan. Apa ya? Geomatikan, kalau dari segi pertanyaanmu geomatikan itu ya orang geomatika. Kalau geodesi itu ya ilmunya. Geomatikan itu ya orang yang mempelajari ilmu geodesi ya. Gitu aja. Evilia Gesang. Pada survei researchment untuk memulihkan batasan-batasan ditetapkan sebelumnya, apakah ada batas waktu kadaluarsa sehingga perlu disurvei kembali? Bisa dibilang kapan tepatnya waktu pemulihan kembali data survei? Researchment ini apa artinya researchment ini? Pengukuran kembali ya, pemulihan. Ya, artinya gampang-gampangannya gini. Kita melakukan pekerjaan survei pemetaan itu berdasarkan apa? Kebutuhan, ya. Karena apa? Kita tahu kondisi bumi itu kan setiap waktu kan bergeser, walaupun jaraknya itu kan setiap titik itu berbeda. Nah, maka dari itu biasanya kalau gampangnya skala kecil lah. Skala kecil contohnya gini. Orang tuamu punya lahan rumah pekarangan tahun 2000. Panjangnya itu luasnya itu 1 hektar. Ayahmu di situ pas tahun 2000 itu ayahmu melakukan memanggil jasa survei pemetaan untuk memetakan dan matok itu seluas 1 hektar. Oke, tahun 2000 itu kan sudah diketahui patoknya, batasnya 1 hektar itu dari sebelah utara, selatan, timur, barat sudah ada patoknya, ya kan? Nah, ternyata tahun 2020 ayahmu itu mau membagi lahanmu. Nah, jadi lahanmu itu menjadi 2 bagian. Nah, otomatis ayahmu akan mencari jasa surveyor lagi untuk membagi lahan tersebut. Jadi ya kapan waktunya itu sesuai kebutuhan. Misalkan lagi kemarin di Sulawesi terjadi bencana apa kemarin? Pergeseran tanah itu apa nama istilahnya kemarin? Refraksi atau apa itu? Fraksi apa itu ya? Likuifasi tanah atau apa itu ya? Itu kan terjadi perubahan bentuk muka bumi di sana. Jadi bangunan-bangunan yang ada di wilayah sana hilang semua, ya kan? Nah, itu bisa jadi dengan kondisi seperti itu kita melakukan survei pemetaan ulang. Alicia Channel, apa manfaat pekerjaan survei dan pemetaan? Apa manfaatnya? Ya, kita bisa mengetahui kondisi lingkungan yang kita akan survei. Simpelnya seperti itu. Dari kondisi apa konturnya kita akan tahu, kondisi luasnya kita akan tahu seperti itu ya. Pradita Intan Nuraini, apa yang benar-benar harus pertama kali dipelajari pada survei pemetaan selain pengertiannya Pak? Nah, ini bagus ini. Jadi pertanyaannya sesuai. Jadi kalian kelas 10 itu harus tahu apa aja. Oke, nanti kita secara umum kelas 10 itu akan pelajari pengertian, mengenali alat, mengenali sebuah profesi, survei pemetaan itu seperti apa, kemudian dasar-dasar perhitungannya yang kita pakai itu apa. Ya, jadi buat kalian juga yang sudah masuk geomatika ini, yang awalnya nggak suka matematika, ya mohon maaf ya, nanti kita harus selama jurusan geomatika ini akan sedikit banyak bersinambungan dengan rumus-rumus seperti itu ya. Jonathan Wingky nggak ada ya. Laini Wahyu. Oke, untuk Leni Wahyu Lestari, apakah alat yang digunakan pada survei khusus berbeda? Jelaskan ya. Termasuk tadi ya, survei khusus itu seperti pengukuran laut, pengukuran udara,
ya. Nah, itu yang dimaksud survei khusus. Jadi alatnya juga berbeda. Oke, kemudian ini Marsania Rosita Maundi nggak ada ya. Kemudian ini Mailani Anjeli. Mailani Anjeli Ratna. Apa saja alat yang digunakan untuk survei dan bagaimana cara menggunakannya? Tadi ya banyak. Jadi saya ambilkan lagi. Ini contoh apa ini? Nah, ini bak ukur ya. Jadi nanti gunanya untuk apa ya? Nanti ini gandengannya dengan dua alat ini yang alat ini untuk mengukur, alat untuk membidik ya. Yang dibidik ini nanti keluar angkanya. Angkanya berapa ditulis ya. Setelah ditulis terkumpulnya sebuah data, baru itu nanti kita olah. Kalau alatnya apa saja ya tadi sudah saya jelaskan. Lanjut Naswa Revala. Waduh, kebalik ini. Gimana cara ngebaliknya? Aduh, nggak jelas. Sebutkan dan jelas. Ada berapa besaran dan satuan yang digunakan dalam survei dan pemetaan? Sebutkan dan jelaskan. Banyak ya. Besarannya misalkan gini. Kita mau ukur panjang, besarannya apa? Meter. Kita mau ukur luas, besarannya apa? Meter persegi. Kita mau mengukur sudut, besarannya apa? Derajat, seperti itu ya. Cuma nanti pas kita ada kesempatan luring, saya akan menjelaskan sudut itu nanti ada berapa besaran yang kita pakai. Gitu aja ya, simpelnya gitu aja. Oke, sebentar ya. Oke, selanjutnya saya lanjutkan Natasha Faeliandita. Bagaimana cara seseorang surveyor mengukur objek yang diukur seperti tanah, bangunan, laut, dan sebagainya? Oke, bagaimana caranya? Caranya gini. Saya kasih contoh satu aja ya. Contoh gampangnya gini. Ada rambu ukur di sini, ya kan? Ini ditegakkan. Ini contohnya kalau kalian mau mengukur jarak. Sebuah jarak ya. Misalkan kalian rambu ukurnya ini diletakkan di titik yang kalian mau ukur itu, ini ditarik, ditinggikan. Nah, udah kan, udah ditinggikan. Terus, misalkan ini di titik, ditaruh di barat, misalkan ya, di sebelah barat. Ini berdiri, temanmu pegang alat seperti ini. Nah, contoh ya, ini sudah didirikan sebelah barat. Kemudian alat untuk mengukurnya, menembaknya, misalkan kita pakai
teodolit ya. Yang menembak ini di posisinya di timur ya. Jadi rambunya di barat, alatnya di timur. Oke. Nah, langsung aja kita bidik lagi ya. Nah, kita bidik. Nanti di sini akan keluar angkanya. Setelah keluar angka-angka itu nanti kita masukkan ke catatan. Nah, setelah masuk catatan, tinggal kita mau olah bagaimana. Mau mencari tingginya atau mau mencari sudutnya. Silakan. Atau mencari jaraknya, ya kan? Sesuai kebutuhan saja. Jadi nanti misalkan jarak, ya berarti kita tinggal mengolah. Nanti saya berikan, nanti pas pelajaran kita akan bahas ini. Ada rumusnya, ada. Jadi angka di sini itu bukan berarti langsung ketemu, jaraknya ketemu Pak langsung 10 meter, 30 meter. Enggak ya, alatnya ini bukan yang seperti itu. Kalau ada alat yang langsung keluar ada, tapi kalau yang ini enggak langsung. Jadi kalau yang tadi ini masih mengolah dulu. Jadi dengan alat-alat survei pemetaan kita tuh bisa mengukur lebih apa? Lebih detail, lebih rigid, dan lebih akurat. Beda kalau kalian mengukur jarak dengan pita ukur tadi, pita apa tadi? Nah, nilon ini. Nah, ini kan alat untuk mengukur jarak ya. Nah, kira-kira kalau kalian pakai alat ini, tahu enggak kekurangannya apa alat ini? Ya namanya aja ini berbahan nilon ya kan. Nilon itu kalau kena panas, kena air, kena hujan, itu lama-kelamaan akan apa? Akan molor. Nah, sehingga apa? Ya kalau alat meternya udah molor, kalau kamu ngukur 1 meter, bisa jadi ukurannya jadi berapa? 1 meter lebih 1 senti. Tapi kalau kamu ngukurnya pakai alat-alat seperti ini, jadi keakurasinya itu lebih apa? Jauh lebih tinggi. Nah, contoh gambar seperti itu. Lanjut nih Putu Rizky Bella Febrianti. Apa fungsi utama teodolit dan apa persyaratan kerja alat tersebut? Ya, tadi saya sudah contohkan ya, teodolit seperti itu. Persyaratannya apa? Ya, persyaratannya normal. Masih kelihatan angka-angkanya, masih bisa bekerja, masih apa namanya? Masih bisa digunakan. Masih kalau membidik itu masih bisa kelihatan angkanya. Dan syaratnya ya sebuah alat itu bisa digunakan kalau punya sertifikat keakurasian ya. Kalau alat itu tidak apa tidak dirawat, bisa jadi alat itu akan rusak. Dan kita kalau punya alat itu harus apa? Wajib menyervis atau bahasanya itu mengkalibrasi ya. Jadi alat itu kalau punya sertifikat kalibrasi berarti alat itu sudah dipastikan masih normal. Novana Fitri, apa yang apa ini alatnya? Apa saja dasar perhitungan mengenai survei dan hutan ya, dasarnya nanti kalau contoh hitungannya ya nanti saya tunjukkan. Jadi dasar-dasarnya oke gini ya. Ini saya tunjukkan dasar-dasarnya ya. Ini bisa enggak menampilkan ini. Bentar ya, ini. Nah, kalau mau tahu dasar-dasar perhitungannya ini. Kamu pengen tahu rumus-rumusnya, maksudnya gitu kan? Ada. Coba. Ini tadi yang kalian tanya satuan panjang ini ya tadi, satuan panjang.
Nanti kita bahas lah kalau sudah ketemu. Nah, hitung-hitungan tuh kalau sudah ketemu enak. Kalau kayak gini nanti ada yang tahu, ada yang tidak. Nah, gampangnya kayak gini lah ini contoh soalnya. 1,68 radian dalam derajat berapa? Nah, jadi kita harus tahu. Nah, nanti dalam alat-alat ukur itu keluarnya angka-angka itu seperti ini loh. Jadi kita harus tahu nanti konversinya ke data itu seperti apa. Nah, kalau kayak gini kan masih kita belum tahu. Ini kan berapa derajat, ini kan supaya bisa dibaca orang umum kan kita harus mengkonversinya dulu. Nah, ini ya nanti kita akan bahas ini. Wah, angka-angka tok loh. Nah, trigonometri ada. Tuh, yang nggak ngerti Pythagoras nah harus pelajari ini. Ini pelajaran dasar nih. Ya, oke. Adalah itu nanti ya. Oke, kita lanjut. Kita kembali ke pertanyaannya tadi. Rahmat Fajar ini pertanyaannya harus memperhatikan aspek apa saja agar pekerjaan survei-surveyor berjalan dengan lancar. Ya tadi yang ditanyakan temanmu tadi harus memperhatikan aspek hukum, lingkungan, aspek apa lagi tadi? Ya semua aspek harus dipertimbangkan. Ya ada ini pertanyaannya seperti yang di temanmu tanyakan tadi jawabannya. Rani Putri, apa saja yang dimaksud dari ilmu ukur tanah? Mengapa juga disebut sebagai geodesi? Apa dimaksud KDF, KDH, dan bagaimana pengukurannya? KDF, apa ini? F itu vertikal, H itu horizontal, gitu ya. Yang kita akan pelajari kalau kamu sudah sampai situ. Secara singkat aja, apa dimaksud ilmu ukur tanah? Mengapa disebut geodesi? Yaitu sebuah disiplin ilmu ya. Bahwasanya geodesi itu terdiri dari dua kata. Geo. Geo itu apa? Kalau dulu kalian pelajaran geografi ya, mungkin artinya sama. Geodesi itu adalah sebuah disiplin ilmu ya. Itu ilmu bumi. Nah, kalau tadi KDF, KDH itu ya itu apa ya untuk mengetahui kondisi vertikalnya dan horizontalnya seperti apa. Waduh, banyak pertanyaan ini bisa untuk UAS ini. Siapa ini? Ria Septiana. Ada 4 pertanyaan. Waduh, ini banyak banget. Yang lainnya nggak kejawab. Mengapa pengukuran pemantauan seorang surveyor sangat penting bagi lingkungan? Manfaat pekerjaan survei pemetaan. Dasar survei hidrografi mendefinisikan tentang garis pantai, kedalaman danau, sungai, laut, waduk, bagaimana air lainnya. Lalu bagaimana cara survei dapat menunjukkan kedalaman danau. Ini sudah saya jawab tadi semua ya. Rifda Hana Salsabila, salah satu fungsi seorang surveyor di lapangan adalah menemukan mengumpulkan dan semua data yang dilakukan saya apa saja contoh data yang diperlukan. Ya data-data tadi kalian mengukur itu akan mengetahui data sudutnya, data benang atas, benang bawah yang ada di teodolit itu yang nampak nanti angkanya berapa aja. Tuh. Rifki Bintang. Apa kegiatan yang dilakukan di atas atau di bawah permukaan tanah kalau oleh seorang survei?
Ya, kegiatannya yang ukur, ya membidik itu tadi. Ada sebuah rambu ukur, ada alatnya. Itu ya. Kalau kita pakai drone juga bisa untuk memotret kondisi suatu wilayah. Rizky Sofa, pertanyaannya adalah apa ini? Jelaskan apa dimaksud dengan klasifikasi pekerjaan survei pemetaan? Klasifikasi survei pemetaan. Ya tadi, pemetaan itu pekerjaannya diklasifikasikan. Ada yang mengukur tanah, ada yang mengukur laut, hidrografi, mengukur apa danau, sungai, klasifikasinya banyak sekali ya. Ini loh klasifikasi kalau mau tahu. Ada klasifikasinya di sini. Ini kelihatan enggak ya slide-nya kalau kayak gini? Bangunan gedung, irigasi, jalan raya, kereta api, dan lain-lain lah. Oke ya, kita kembali ke pertanyaannya tadi. Safareta Aptasari. Bagaimana cara pengukuran kerangka dasar vertikal? Oh, KDV itu kerangka dasar vertikal. Ya, saya itu nggak terlalu familiar dengan ini ya. Dan horizontal. Yang ukurnya kayak gini. Alat ukur itu kalau namanya yang waterpass untuk leveling itu tidak bisa mengukur vertikal. Tapi kalau untuk vertikal kita harus pakai apa? Salah satunya pakai alat teodolit ini. Nah, vertikal tuh ini. Jadi dengan ini kita nanti tahu sudutnya berapa. Horizontalnya bagaimana? Ini bisa diputar. Nah, kamu kamu lihat nanti di bidikan sini akan keluar. Ini sudutnya vertikal berapa, horizontal berapa, akan keluar di sini ya. Akan tahu. Kalau ini digital, apalagi ini digital ini udah gampang. Nanti di layar ini sudah kelihatan sudut vertikal, horizontalnya berapa. Chef Nola Wahyu, apa saja lapangan pekerjaan dari lulusan geomatika? Nah, ini pertanyaannya lebih apa ya? Ya lebih realistis lah. Lapangan pekerjaannya banyak sekali. Kamu mau jadi guru bisa, guru geomatika bisa, mau dosen bisa, mau survei pemetaan itu kakak kelasmu itu, senior seniormu itu sekarang sudah di lapangan semua itu. Mau sudah kerja ya toh? Tuh, banyak macam lah. Ada itu kakak tingkatmu yang jadi di pertambangan juga ada. Itu semua membutuhkan seorang surveyor. Sinta Meli, pertanyaannya apa ini? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya Sinta Meli. Apa saja pekerjaan surveyor? Gimana cara kerjanya? Waalaikumsalam. Udah ya sama. Suryo Satrio Utomo. Tuh, kecil banget. Apakah satelit surveyor mengukur atau memantau bumi setiap hari? Ya, kalau setiap hari atau enggak, saya nggak tahu ya. Yang jelas setiap kapanpun dibutuhkan, data itu ada. Contoh gampangnya apa? GPS ya. Nanti kita punya alat GPS di Komri. Termasuk di HP-mu, kamu mau tahu kondisi suatu wilayah pada saat kapanpun kan bisa. Selama paketanmu ada ya kan gitu. Nah, kenapa bisa ya? Yang jelas database itu di sana sudah ada. Tapi kalau pertanyaanmu, kapan Pak satelit itu bekerja? Apakah tiap hari atau tiap jam apa? Ya nggak tahu. Saya bukan sopirnya satelit ya. Taufik Nur Amrullah.
Absen 33. Sebagai surveyor, apa kita harus menguasai semua bidang survei, termasuk survei-survei khusus? Ya, namanya ilmu semakin banyak ya semakin bagus. Ya, yang jelas kalau kamu sekolah SMK itu ada batasan kurikulum. Apa saja yang kamu pelajari, apa saja batasannya. Ya, kalau kamu mau memperdalam di luar sekolah boleh. Ya, minimal di sekolah nanti kamu sudah adalah alat-alat di sini ya. Jadi kalian perlu tahu saja bahwasanya termasuk jurusan kita tuh alat-alatnya sudah cukup canggih ya. Jadi nggak semua sekolah itu punya jurusan geomatika dan tidak semua kampus punya jurusan teknik geomatika seperti kita ini. Karena apa ya, geomatika itu alatnya mahal-mahal. Bidangnya itu saat ini itu lapangan pekerjaan masih sangat luas sekali. Firda Devi Ariska, pertanyaannya adalah, bagaimana jika surveyor saat melaksanakan tugasnya tidak mempertimbangkan aspek hukum, lingkungan, sosial, ekonomi? Kalau enggak itu ya kacau, gitu aja ya. Winda Windy, mengapa survei sangat penting sejak awal peradaban manusia? Seperti hal itu loh, menandai betul-betul milik pribadi atau dengan sederhana, mungkin caranya juga masih manual. Ya, maksud saya itu pertanyaanmu itu biar spesifik kayak teman-temanmu gitu loh ya, Winda Windy. Kenapa penting ya? Sangat penting lah. Kamu kalau punya wilayah nggak ada batasnya, masa kamu bisa tahu batasanmu itu kan dari mana ya? Dari orang surveyor kan gitu. Dari surveyor juga kita bisa tahu sebuah negara itu batasnya di mana, sumber alamnya itu posisinya di mana, jaraknya berapa, gitu ya. Yoga Albi Mustafa. Untuk penentuan batas-batas tanah itu menggunakan klasifikasi apa saja, Pak? Terima kasih. Ya, kalau yang ada di sekarang itu ya namanya apa? Kalestrial apa itu namanya? Nah, jadi klasifikasinya klasifikasi survei tanah ya, bangunan atau lahan. Jadi nanti yang kita pelajari itu di sini tentang ini ya, klasifikasi untuk pengukuran sebuah lahan. Bukan klasifikasi yang hidrologi, bukan ya, hidrografi bukan. Kita nggak sampai ke hidrografi karena hidrografi itu mengukur laut, garis pantai dan sebagainya. Kita nggak ke sana. Oke ya, sepertinya Yoga Albi Mustafa ini adalah pertanyaan terakhir. Jadi biar nggak panjang lebar, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan kalau ada feedback, kalian bisa tanyakan kembali. Dan tugas kalian adalah, dari pertanyaan-pertanyaan yang kalian sudah sampaikan, dan jawaban yang saya berikan, tolong dirangkum sesuai pertanyaan kalian masing-masing. Jadi tidak semuanya, tapi pertanyaan kalian ya. Pertanyaan kalian tentang apa, jawaban saya soal apa, yang tidak jelas di mana. Oke, itu aja ya. Dan saya mohon maaf kalau banyak salah kata atau jawaban yang kurang tepat, karena kita juga terbatas dengan media. Itu saja dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.